Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today our group we will presentation about titik impas usaha perawatan sistem teknik. The member group is me, Dafa Iksan. My name is Askia Rahman. My name is Muhammad Raditya. My name is Nurul Widya Kusuma. So the basic competence is understand how to calculating the break-even point of an engineering equipment company. The indicator is collaborate attitude. Second, planning and organizing. The third is product orientation, and the last, creativity and innovation. The purpose of the basic competence is design and manufacture product and packaging of an engineering system engineering product based on the identification of research, requirement, technology, and work procedure. The second is presenting works and business proposal for engineering system engineering product with honest and confident behavior and presenting entrepreneurial simulation of system engineering products. So, yang bakal kita bahas di sini ada yang pertama pengertian titik impas or break even point. So, kita jelaskan. Calculating a break-even point is analytical tool to determine the limit of the production value or production volume of a business to reach the break-even value, which means that the business does not experience a profit or loss. Menurut Julian Yamit, break-even point adalah suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya, total revenue sama dengan total cost. Menurut Subur Harahap, break-even point adalah suatu kondisi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Dan yang terakhir menurut S. Munawir, break-even point adalah suatu keadaan di mana dalam operasinya tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Total penghasilan sama dengan total biaya. Second is tujuan titik impas. Tujuan titik impas. Tujuan titik impas itu ada 6. Yang pertama, keep production and operational costs as low as possible without overlaying the quality and quantity so that companies can maintain the price rate of the product. Yang kedua, calculate the price of the product so that the price of the product matches the desired profit. Ketiga, increase the volume of activity as much as possible. Lalu yang keempat, designing product specs and pricing unit. Kelima, determines the minimum production or sales in order not to take any loss. Dan yang keenam, maximize the amount of production. The third is manfaat titik impas. Manfaat titik impas. Kesatu, the company will know roughly what the selling price is at least in order to avoid collateral damage. Kedua, knowing prediction of how much goods to be produced in order to stay ahead of quantity and this would allow total profit to cover costs. Ketiga, companies can give the right investment value so that they can offset original cost for production. Keempat, a company can preferably analyze the market value and implement budget planning and financial projection. Kelima, planning tools to generate a profit and evaluate the company's overall profit. Dan yang keenam, preparing the TIC report system with easy to read and understandable charts. The fourth is komponen perhitungan dasar.
Komponen perhitungan dasar titik impas itu ada 3. Yang pertama fixed cost. Fixed cost is a component that represents a steady cost, a steady or constant cost if there is action of production or even if the company is not producing. Examples, labor cost and machine reduction cost. Yang kedua, variable cost. Variable cost is a component that represents a dynamic cost per unit, depending on the action of its production volume. Examples, raw material cost and electrical cost. Dan yang ketiga, selling price. Selling price is a component that represents selling price per unit of goods or service that has been production. Examples, raw material cost, labor cost, and electricity cost. The fifth is rumus titik impas or breaking even point. Rumus titik impas itu ada 3. Yang pertama, titik impas dalam rupiah. Rumusnya FC per 1 min VC per S. Dalam rumus ini, kita dapat mengetahui berapa rupiah yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Yang kedua, titik impas harga dan produksi. Rumusnya total biaya per harga penjualan. Dan yang ketiga, titik impas dalam unit. Rumusnya FC per P min VC. Dalam rumus ini, kita dapat mengetahui berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. And the last, contoh perhitungan break-even point. Ini adalah contoh perhitungan break-even point. Jadi, diketahui ada sebuah perusahaan bernama PT Elang Mandiri yang bekerja di bidang peralatan perkakas martil memiliki data sebagai berikut. Kapasitas produksi yang dapat dipakai adalah 100.000 unit mesin martil. Harga jual persatuannya adalah 6.000 per unit. Total biaya tetap atau fixed cost totalnya adalah 100 juta rupiah. Dan total biaya variabel atau variable cost totalnya adalah 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Jika dirincikan masing-masing biaya tersebut, yang termasuk dalam biaya fixed cost adalah overhead pabrik sebesar 40 juta rupiah, biaya distribusi sebesar 45 juta rupiah, biaya administrasi sebesar 15 juta rupiah. Jadi total fixed cost-nya adalah 100 juta rupiah. Dan jika variable cost dirincikan, yang termaksud variable cost adalah biaya bahan sebesar 60 juta rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 65 juta rupiah, overhead pabrik sebesar 15 juta rupiah, biaya distribusi sebesar 40 juta rupiah, biaya administrasi sebesar 20 juta rupiah. Jika ditotalkan, total variable cost-nya adalah 200 juta rupiah. Jadi berikutnya untuk menghitung BEP-nya adalah kita menghitung total penjualannya. Jadi 100.000 unit dikali 6.000 rupiah sama dengan 600 juta rupiah. Lalu kita menghitung biaya tetap per unitnya. Jadi total fixed cost-nya yaitu 100 juta rupiah dibagi unitnya yaitu 100.000 unit. Jadi sama dengan biaya yang dikeluarkan adalah 1.000 per unit. Dan biaya variabel per unitnya adalah total variable cost-nya yaitu 200 juta rupiah dibagi total unit penjualan unitnya yaitu 100.000. Jadi harga per unit variable cost-nya sama dengan 2.000 rupiah per unit. Untuk mengetahui BEP-nya dalam jumlah unit, kita dapat menggunakan rumus BEP sama dengan fixed cost per tanda kurung P kurang variable cost. Jadi BEP sama dengan 100 juta rupiah yaitu fixed cost dibagi harga per unitnya 6.000 rupiah dikurang harga variable cost per unitnya. Jadi hasilnya menjadi 25.000 unit.
Artinya, perusahaan tersebut harus menjual 25.000 unit agar dapat mencapai BEP atau break-even point. Lalu, menghitung BEP dalam rupiah, rumusnya adalah BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per S atau total biaya penjualan. Jadi BEP sama dengan 100 juta rupiah dibagi 1 kurang 200 juta rupiah dibagi 600.000. Dan hasilnya sama dengan 150 juta rupiah. Artinya perusahaan tersebut akan BEP setelah mendapat omset sebesar 150 juta rupiah. Perhitungan tersebut juga dapat dibuktikan dengan rumus BEP sama dengan unit BEP dikali harga jual unit. Jadi untuk mencari BEP dalam rupiah kita dapat menggunakan rumus ini juga, yaitu BEP sama dengan unit BEP kali harga jual unit. Jadi sama dengan 25.000 unit dikali 6.000 rupiah. Hasilnya adalah 150 juta rupiah. Jadi ini adalah sumber-sumber yang kita dapatkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.